Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'mati Ramadan wa 'allama 'alaina bi hikmati Ramadan wa balaghana بعيد الفطر، عيد للفائزين، عيد للمتقين، وعيد للصائمين. والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الإحسان وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد لعيد الفطر مباركا وسلاما وطيبا بإذن الله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selepas kita menjalani puasa Ramadan sebulan lamanya, Allah memerintahkan dengan kita walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasa kalian, kemudian bertakbirlah kepada Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah atas apa? Atas hidayah yang sudah Allah berikan dan kenikmatan yang Allah anugerahkan dengan kita, bisa bertemu dengan Ramadan dan bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan. Demi Allah, hadirin jamaah salat Idul Fitri, Ramadan bukan sekedar agenda tahunan. Ramadan bukan sekedar hanya mengajarkan kita ibadah ritual, tapi Ramadan sebetulnya adalah hidangan, instrumen dari Allah untuk menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Maka kalau kita melihat, setidaknya ada 3 hal yang Allah pesankan kepada kita setelah kita melewati bulan Ramadan dan masuk di bulan Syawal dengan puncaknya Idul Fitri. Khatib membaca 4 ayat dalam surat Al-Baqarah yang ini senantiasa kita bacakan di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185 sampai Al-Baqarah 186. Setidaknya ada 3 indikator, ada 3 tanda orang yang berhasil dengan Ramadan, dan kita akan bercermin dengan 3 tanda itu. Yang pertama, Allah memerintahkan kita puasa agar kita la'allakum tattaqun, agar kita dibentuk, dilatih, ditempa oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu adalah orang yang baik berkelanjutan. Bukan hanya baik di hari itu,
Bukan hanya baik di waktu itu, tapi takwa, tatakun itu fi'il mudhari yang artinya terus menerus. Dia akan terus istiqomah. Maka orang yang bertakwa setidaknya hal dalam dirinya. Satu, dia mampu menahan. Dua, dia mampu bertahan. Menahan dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhai dan bertahan pada perkara yang Allah ridhai. Selama Ramadan kita diperintahkan berpuasa, ibadah yang sangat rahasia, yang hanya tahu kita dengan Allah, yang mohon maaf pahalanya pun tanpa batas. Maka selama kita berpuasa diminta oleh Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tidak halal bagi kita dan tidak pantas bagi kita. Jangankan yang haram, yang halal pun dilarang ketika kita berpuasa, apalagi pada perkara yang haram. Maka selesai Ramadan, Allah ingin kita menahan diri dari sesuatu yang tak pantas, sesuatu yang terkadang menjadi godaan kita, lepas kebaikan kita di hadapan Allah. Setidaknya kita meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan dan tidak mau mengambil yang bukan hak kita. Bertakwa orang yang bertahan dengan kebaikan selama kita Ramadan, dididik oleh Allah dalam kebaikan. Subhanallah. Salat kita tingkatkan, bacaan Quran kita kencangkan. Bahkan mungkin sebelum Ramadan tangan kita begitu berat menggenggam sesuatu. Ketika Ramadan itu terbuka, zakat, infak, sedekah kita keluarkan. Maka ketika kita selesai menjalani Ramadan, orang yang bertakwa dia mampu bertahan pada sesuatu yang Allah ridhai. Bukan hanya menahan dirinya dari yang tidak Allah ridhai, tapi dia bertahan pada kebaikan-kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena manusia yang paling mulia di antara manusia yang ada adalah mereka orang yang senantiasa dekat dengan Allah lewat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia di antara kalian, mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Manusia dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang ada. Hewan, tumbuhan, langit dan bumi, dari semua ciptaan Allah yang ada, Allah telah memilih manusia sebagai makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak manusia. Tapi di antara sekian anak manusia, yang lebih dimuliakan di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa di hadapannya, mereka yang dekat dengan Allah, mereka yang ibadahnya lebih baik di hadapan Allah, mereka yang punya bekal ketika pulang kepada Allah, dan mereka yang senantiasa merasa dirinya dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, mudah-mudahan setelah melewati Ramadan, sekarang kita sudah Idul Fitri, mudah-mudahan kita bisa menjaga karakter takwa, karakter yang baik, karakter yang bisa menahan sesuatu yang tidak Allah ridhai, dan karakter yang bisa bertahan istiqomah pada sesuatu yang Allah ridhai. Dua indikator orang setelah melewati Ramadan masuk ke bulan Syawal ini adalah la'allakum tashkurun. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185-nya. Ramadan datang, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? 5 janji Allah yang didapatkan oleh orang ketika Idul Fitri. Yang pertama, iqa'u minan nar. Allah telah menghapuskan nama kita dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, orang yang sudah masuk Idul Fitri melewati Ramadan, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang telah berlalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasanya menjadi ampunan dosa, tarawihnya menjadi ampunan dosa, bahkan sedekahnya menjadi ampunan dosa. Selamat orang yang sudah bertemu dengan Idul Fitri ini. Selama Ramadan dia jalani, Ramadan dijanjikan oleh Allah akan diampuni semua dosa-dosa hambanya. Yang ketiga, Allah akan berikan rahmat ketika orang telah melewati Ramadan. Maka mudah-mudahan muncul saling mencintai, saling memaafkan, saling menghargai, saling menghormati, saling mengisap dengan yang lain. Turun egonya, turun marahnya, maka dia akan mudah merangkul saudaranya. Suami akan mudah merangkul kembali istrinya.
Istri akan merangkul kembali suaminya. Orang tua akan tambah sayang sama anaknya, dan anak tambah memuliakan kedua orang tuanya. Kenapa? Allah menjanjikan rahmat setelah melewati Ramadan. Yang keempat, Allah berjanji orang yang telah melewati Ramadan masuk di Idul Fitri ini, Allah akan mengabulkan semua doa-doanya. Kan Ramadan adalah bulan ijabahnya doa. Khotib baca tadi surat Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah akan mengabulkan siapapun yang berdoa, terutama berdoa selama bulan Ramadan. Maka selamat, tinggal menunggu waktu yang terbaik. Allah akan kabulkan semua apa yang kita mohonkan, kita pamitkan selama bulan Ramadan. Dan yang kelima, orang setelah melewati Ramadan masuk di Idul Fitri, Allah anugerahkan pahala tanpa batas. Bahkan boleh jadi mohon maaf, ada di antara kita yang kemarin 10 hari terakhir Ramadan menyengaja i'tikaf, menghidupkan malam-malamnya, mengejar satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Maka selamat orang yang Idul Fitri, usianya boleh cuma 70 tahun, usianya boleh cuma 60 tahun, tapi amal ibadahnya lebih daripada 1000 bulan, 84 tahun dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rahmat dari Allah, dosa diampuni, pahala tanpa batas, namanya dihapuskan dari calon penghuni nerakanya Allah, doanya dikabulkan. Bahkan yang paling dahsyat, orang ketika masuk Idul Fitri akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, kita semua yang hadir hari ini dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dihapuskan nama kita dari calon penghuni nerakanya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini semua doanya dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang sedang mengharap menjadi anak-anak soleh dengan doa di bulan Ramadan, semoga Bapak Ibu anak kita jadi anak yang soleh, dibahagiakan oleh Allah, berkah rumah tangganya, terbuka pintu rezekinya. Dan mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita semua pribadi lebih baik. Yang jadi suami lebih baik di hadapan istri. Yang sekarang menjadi istri, jadi istri yang lebih baik di hadapan suami. Yang sekarang menjadi anak yang taat dengan kedua orang tua, menjadi anak yang berbakti dengan kedua orang tua. Yang sekarang kita menjadi orang tua, sebagai orang tua yang teladan bagi anak-anak kita. Mumpung masih bisa bersama dengan keluarga kita, jadilah kita orang yang bisa menampilkan yang terbaik dalam versi dan posisi kita masing-masing. Hidup ini bukan persaingan, hidup bukan perbandingan. Tidak usah dibanding-bandingkan hidup kita orang lain, tapi marilah kita menampilkan yang terbaik dalam versi kita, apapun posisi kita hari ini. Jadi ayah terbaik, jadi ibu yang terbaik, jadi anak-anak yang terbaik, jadi pasangan yang terbaik, tetangga yang terbaik. La'allakum tashkurun. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur dengan keluarnya di bulan Ramadan dan masuk di Idul Fitri ini. Terakhir, yang ketiga, yang paling dahsyat, orang setelah melewati Ramadan masuk di Idul Fitri, la'allahum yarshudun. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarshudun. Semoga kita bisa menjadi orang yang mendapatkan petunjuk hidayah untuk menjemput kematian semua di antara kita. Ingat Bapak Ibu, dunia bukan tempat kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat hidup yang selamanya. Siapapun di antara kita pada saat waktunya nanti, likulli ummatin aja, semua kita akan pulang kepada Allah. Maka mumpung masih bisa bersama dengan keluarga, kening masih bisa sujud-sujudkan, kaki masih bisa melangkahlah ke tempat-tempat yang baik, tangan masih bisa bergerak, sentuhlah yang betul-betul baik, ambil yang Allah halalkan, masih bisa berpikir, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. La'allahum yarshudun. Seusai Ramadan,
Jangan kembali lagi kepada hal yang maksiat. Jangan balik lagi kepada hal yang mungkaran. Minta sama Allah agar kita menjadi orang yang tetap dalam hidayah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau mulai kapan beroleh baik, maka Syawal menjadi awal yang baik untuk berada pada kebaikan. Maka sebetulnya kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hamba Allah. Hamba Ramadan itu baik hanya selama Ramadan, tapi selesai Ramadan, selesai pula baca Qur'annya. Selesai Ramadan, selesai pula berjamaahnya. Selesai Ramadan jadi pelit lagi. Selesai Ramadan jadi judes lagi. Selesai Ramadan jadi marah-marah lagi. Bukan itu. Kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Ramadan selesai, tapi ibadah kita harus terus berada dalam irsyad, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang sudah ditempa selama Ramadan, ayo pulang dan kembalilah kepada Allah. Tidak ada bekal kembali yang paling baik melainkan takwa dan amal soleh. Kita lihat beberapa hari ke belakang, jalan sudah mulai macet, tol-tol sudah mulai penuh, terminal pelabuhan ramai. Kita lihat di jalan banyak mobil dengan bertumpuk bawaan di atasnya. Kenapa? Mereka mau mudik. Apa itu mudik? Pulang kampung. Orang mau mudik dipersiapkan seminggu sebelumnya, bahkan mungkin mohon maaf sebulan sebelumnya. Dia mau bekal yang terbaik, mau mudik pulang kampung. Pulang di dunia saja bekalnya dahsyat luar biasa. Sedangkan kita akan pulang yang sebenarnya, yaitulah pulang kepada Allah. Maka siapkan bekal yang terbaik untuk pulang kepada Allah. Ramadan kemarin sudah banyak amal soleh dan ketakwaan kita siapkan. Jangan kita liburkan kembali. Jangan kita rusak kembali bekal-bekal yang telah kita bawa. Kalau bisa pertahankan bekal itu sampai betul-betul kita pulang kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh di hadapannya. Karena kita semuanya akan pulang dan mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimahullah, Nabi naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi mengaminkan. Ada doa malaikat Jibril. Selesai Nabi turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, tidak seperti biasanya ketika kau naik ke atas mimbar tadi, kau naik tangga pertama berkata amin, naik tangga kedua amin, naik ke tangga ketiga amin. Ada apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah aku diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa mendengar dan melihat malaikat Jibril. Ketika aku naik ke atas mimbar khutbah tadi, Jibril berdoa dan dia meminta kepadaku mengaminkan 3 doa itu. Tapi doa itu sebetulnya adalah peringatan bagi kita semua yang telah melewati Ramadan. Jangan sampai tertinggal 3 perkara itu. Apa ya Rasulullah, kata para sahabat? Kami sudah ibadah banyak di bulan Ramadan, jangan kami tidak diterima Ramadannya. Jangan sampai sia-sia Ramadan kami. Kata Nabi, perhatikan, ada 3 hal yang malaikat Jibril doakan dan diaminkan Nabi. Yang doanya malaikat Jibril, yang mengaminkannya baginda Rasul, doanya dibaca Nabawi tatkala kemasan khutbah itu. Apa 3 itu? 1. Rohima anfu imri'in man adraka Ramadan falam yufrlah. Celaka bagi mereka orang yang masih bertemu dengan Ramadan kemarin tetapi dia tidak mendapatkan ampunan di hari yang fitri ini. 2. Celaka bagi mereka orang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk ke dalam surga karena tidak meminta maaf dengan kedua orang tuanya. Dia lupa kesuksesan yang kita dapatkan hakikatnya bukan hebatnya kita, tapi karena hebatnya orang tua kita yang mendoakan. Yang ketiga, celaka bagi mereka yang ketika disebut namamu dan dia tidak bersalawat kepada Allah. 3 ini yang malaikat titipkan. Dan Nabi melanjutkan, setidaknya di hari yang fitri, jangan kau genggam tangan, tapi kau buka lebar, buka hati, saling memaafkan di antara kalian. 3 kata Nabi, ya Allah,
jangan kau terima pahala ibadah Ramadan seorang hamba manakala di hari yang fitri masih ada seorang anak yang masih punya dosa dengan kedua orang tuanya. Yang hadir hari ini pasti punya orang tua, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Seusai Idul Fitri ini kita akan pulang kembali ke rumah. Tangan yang pertama kita ambil adalah tangan orang tua kita. Selamat yang masih hidup orang tuanya, yang masih ada, jangan ditunda. Minta maaf dengan orang tua, ayah dan ibu kita. Tidak akan bahagia anak yang tidak memuliakan orang tuanya. Ridhonya Allah digantungkan ridhonya kedua orang tua, dan bencinya Allah digantungkan bencinya kedua orang tua. Yang sudah tidak ada orang tua, cukup kirimkan Al-Fatihah kepadanya. Yang kedua, ya Allah, kata Nabi, jangan kau terima pahala Ramadan seorang hamba manakala ada istri yang masih punya dosa dengan suaminya dan suami yang masih egois di depan istrinya. Maka seusai ini, wahai para istri, turunkan hatimu. Tidak ada ciuman yang terbaik seusai Idul Fitri melainkan mensujudkan keningmu di pangkuan suami. Minta maaf karena ridhonya Allah bagi seorang istri tergantung ridhonya suami. Wahai para suami, gak boleh egois. Acap kali kita merasa jadi imam dalam rumah tangga, padahal kita belum jadi apa-apa. Mungkin masih ada istri muka aurat, anak-anak kita masih meninggalkan hukum-hukum Allah. Berat tanggung jawab seorang suami, seorang ayah di hadapan Allah nanti. Maka Idul Fitri saling mengikhlaskan di antara kita, terutama suami minta ikhlas dengan istri atas kepemimpinannya, dan istri pun minta ikhlas kepada suami atas kita pengabdian kepada suami yang banyak kurang. Terakhir, ya Allah, jangan kau terima pahala ibadah Ramadan seorang hamba manakala masih ada tetangga yang punya dosa dengan tetangga yang satu. Kita tinggal di perumahan dekatan rumah kita, tiap hari pulang balik, acap kali kita acuh dan cuek dengan tetangga-tetangga kita. Maka di hari yang fitri jadikan momentum kita saling memaafkan di antara kita. Ikhlaskan hati, senyumkan bibir kita, peluk saudara kita, mohonkan maaf kepadanya, karena tak mungkin turun ampunan Allah kalau masih punya dosa. Alhamdulillah nas di antara kita. Mudah-mudahan semua jamaah Baitur Rahman seusai Ramadan masuk makin kuat, makin kompak, makin bersama, makin berjamaah dalam kebaikan. Masyarakatnya semua makin soleh dan solehah, makin terjaga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadir, mari angkat kedua tangan, tundukkan kepala kita. Yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu duha selesai Idul Fitri ini, insya Allah Allah mengabulkan dan menurunkan rahmat dengan kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, sampai pada saat ini Engkau telah berikan kami kesempatan kembali untuk bertemu dengan Ramadan dan melewati Ramadan dengan semua ibadah yang kami hadiahkan ya Allah. Ya Allah, sampai di waktu yang fitri ini kami mohon ampuni semua dosa kami yang hadir pagi ini. Maafkan semua kesalahan kami. Hapuskan nama kami dari calon penghuni neraka ya Allah. Berikan rahmat-Mu dengan kami. Turunkan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, tekun dalam kebaikan.
mampu bertahan dalam setiap kebaikan yang kau ridhoi, dan mampu menahan diri dari semua hal yang kau haramkan dan kau tidak ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih sampai pada hari ini Engkau masih berikan kami badan yang sehat, umur yang panjang. Engkau masih berikan kami kesempatan berkumpul dengan dua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon pula kepadamu ya Allah, ampuni dosa sama di antara kami ya Allah. Wabil khusus ampuni dosa kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Bapak Ibu, sebut nama orang tua kandung kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita hadirkan nama orang tua dalam doa kita di akhir khutbah ini. Ya Allah, ibu kami yang bernama, sebut nama ibu kandungnya. Ya Allah, ayah kami yang bernama, sebut nama ayahnya. Hadirkan wajah kedua orang tua kita pagi ini. Dekatkan wajah kita dengan kerut keningnya wajah orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, angkat derajat kemuliaan orang tua kami. Orang tua kami yang masih ada, sehatkan badannya, panjangkan umur dalam ibadahnya, angkat derajat kemuliaannya ya Allah. Orang tua kami yang telah wafat, ampuni semua dosanya, terangi alam kuburnya, lapangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya orang tua kami raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga ya Allah. Jadikan kami yang hadir hari ini menjadi anak yang berbakti dengan kedua orang tua kami ya Allah. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kebaikan dengan kami dalam doa kami ya Allah. Bapak Ibu, hadirkan wajah pasangan, hadirkan wajah istri, hadirkan wajah suami, hadirkan wajah anak-anak kita. Doakan mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, di bulan Syawal sampai ke depan, bimbing kami menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami. Bimbing kami jadi ibu yang baik bagi anak-anak kami. Jadikan kami pasangan suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan kami orang tua teladan bagi anak-anak kami. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kami keberkahan dalam hidup ini, berkah dalam ilmu yang kami terima, berkah dalam rezeki yang kami cari setiap hari, berkah dalam rumah tangga yang sedang kami jalani, berkah dalam pekerjaan kami sehari-hari, berkah dalam amanah jabatan yang sedang kami ampu ya Allah, dan berkah dalam kehidupan kami ya Allah, sampai kami pulang kepadamu ya Allah. Allahumma ij'al taubatan nasuha, taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallimhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afaqah daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.